Ternyata berteman tidak sembarangan berteman. Karena teman itu ada dua, yaitu teman baik dan teman buruk. Tinggal pilih, Pak. Karena teman yang baik akan selalu mengingatkan kepada kita tentang Allah dan Rasul-Nya. Itu ciri teman yang baik. Watawa saubil haq, watawa saubis sob. Sedangkan teman yang buruk akan senantiasa menghalalkan segala cara. Nah, di dalam Islam masalah teman ini juga dibicarakan, Pak. Ya. Islam mengakomodir mengenai pertemanan. Tujuannya apa, Pak? Kenapa sampai teman ini dibicarakan? Tujuannya agar kita tidak terjerumus ya, di dalam kesesatan, di dalam kezaliman. Apalagi kalau imannya lemah, Pak. Ini tentu sangat gampang sekali terpengaruhi. Bahkan bisa dikatakan bisa hilang imannya. Nah, padahal teman yang baik itu merupakan cermin daripada orang mukmin. Sebagaimana Rasulullah SAW menggambarkan teman bisa juga sebagai cermin dirinya sendiri. Beliau bersabda, al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Hadis riwayat Abu Daud. Ini kenapa sama Rasulullah teman diumpamakan sebagai cermin? Karena secara physically adalah cermin itu adalah sebuah alat untuk melihat diri kita sendiri. Apakah yang kita lihat ini baik atau buruk? Dan semua itu sesuai dengan aslinya, Pak. Karena cermin ya, sesuai dengan aslinya hasilnya itu. Jadi baik buruknya akan kelihatan. Apabila seseorang bercermin itu wajahnya berseri, maka cermin akan memantulkan wajah yang bersih pula, berseri pula. Namun apabila dia ketika bercermin penuh dengan kotoran, maka cermin akan memantulkan gambarnya dengan wajah yang kotor pula. Sesuai dengan kenyataan, nggak bisa dibohongin ini bercermin ini. Entah itu suka atau tidak suka orang yang bercermin itu. Maka cermin seseorang mukmin itu apa? Teman, menjadikan cermin bagi dirinya sendiri. Jadi ketika bercermin melihat dirinya tidak baik, maka jangan menyalahkan cerminnya. Bahkan jangan memecahkan cerminnya. Tapi koreksi diri kita sendiri. Nah, itulah cermin secara fisik yang menampakkan baik dan buruknya seseorang sesuai dengan aslinya. Nah, ketika bercermin, seorang mukmin itu ada sesuatu yang tidak nampak ternyata. Ada sesuatu kotoran yang tidak bisa dilihat, yang bisa tidak
ditampilkan, yaitu baik itu kotoran di dalam hati, yaitu penyakit hati itu sendiri, dan juga sikap atau sifat aib, yaitu kelakuan buruk pada diri seorang mukmin. Jadi jelas digambarkan bahwa seorang mukmin itu menjadi cermin mukmin lainnya. Adapun cermin secara maknawi, yaitu menginformasikan dengan jujur tentang dosa, tentang kesalahan pada dirinya sendiri. Dan cermin maknawi ini ada pada diri seorang mukmin juga. Karena dia melihat cermin ada kesalahan, maka seorang mukmin itu ketika dia berbuat salah, buru-buru dia minta ampun, segera bertobat. Nah, itulah makna seorang mukmin, cermin dari mukmin lainnya. Maka perlu diperhatikan dengan siapa seseorang itu berteman. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Masalul jalisis solihi wal jalisis sa'u." Seseorang yang duduk berteman dengan orang yang soleh, dengan orang yang baik, dan orang yang jelek. Kama sali sahibil miski wakiril hadad. Bagaikan berteman dengan minyak wangi dan tukang pandai besi. Ya. Jadi seorang yang duduk berteman dengan orang yang soleh bagaikan berteman dengan penjual minyak wangi. Dan orang yang duduk atau berteman dengan orang yang buruk bagaikan duduk bersama tukang pandai besi. Ini kata Nabi ya. Jadi kalau orang duduk dengan penjual minyak wangi, kalau tidak bisa mendapatkan minyak wanginya, tapi paling tidak mendapatkan baunya. Kan enak bau wangi ya Pak Tok. Pengen wangi Pak, pengen wangi. Pengen wangi Pak Tok. Kalau wangi disayang istri Pak. Begitu juga ya, kalau duduk bersama tukang pandai besi, kalau tidak terbakar bajunya, paling tidak terkena baunya. Bau tukang pandai besi kayak apa sih baunya Pak? Apek ya? Ya, begitulah perumpamaan seseorang berteman itu menurut hadis tadi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi tinggal pilihan kita Pak. Tinggal pilihan kita memilih berteman dengan orang yang soleh atau orang yang buruk. Karena dampaknya tidak hanya sekedar di dunia, tapi nanti di akhirat juga akan berdampak Pak. Nah, kemudian apa manfaatnya kalau kita berteman dengan orang soleh? Kalau berteman dengan orang buruk, udah jelas lah, pasti negatif. Tapi sekarang, apa manfaatnya berteman dengan orang soleh? Yang pertama, seseorang yang soleh, seseorang yang baik,
dengan keimanannya yang kuat, dia akan senantiasa mengingatkan kepada kita tentang perkara kebaikan. Jadi ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, karena kita punya teman yang soleh, teman yang baik, ia akan senantiasa mengingatkan kepada kita. Nah, itulah salah satu gunanya kita punya teman yang baik. Kemudian yang kedua, mempunyai teman yang soleh senantiasa akan mendoakan kebaikan kepada kita. Nah, ini kadang-kadang kita sadar atau nggak sadar sering didoakan, Pak, orang soleh ini. Walaupun tidak secara implisit disebut namanya, secara umum kita didoakan. Ya. Senantiasa terselip doa itu kepada orang mukmin. Wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, nah, dan seterusnya, kan itu kan secara global, secara umum kita didoakan. Nah, itulah manfaat yang kedua. Yang ketiga yaitu berteman dengan orang soleh akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Ini ada potensi seseorang bisa mendapatkan syafaat. Itu manfaatnya, Pak. Jadi yang pertama tadi, senantiasa kita diingatkan dengan kebaikan. Yang kedua didoakan. Yang ketiga dibangkitkan bersama orang yang baik. Seneng kan? Ya, Pak Tok, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rajulu yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim." Qala, ada yang berkata pada Nabi SAW, ada seseorang yang mencintai suatu kaum, namun ia tidak pernah berjumpa dengan mereka. Apa kata Nabi? Mar'u ma'a man ahabba. Setiap orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Jadi seseorang yang mencintai suatu kaum, walaupun ia tidak pernah berjumpa, kata Nabi, setiap orang atau mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau seseorang biasa berkumpul dengan yang kita cintai, kita kagumi, rohnya pun dia akan berkumpul seperti itu. Seseorang yang hobinya berjudi, padahal ada orang yang kita idolakan, kita senengin, tapi karena kebiasaannya berjudi, ya, dan kita akrab dengannya, maka dia pun akan seperti itu juga. Kalau seseorang yang kita cintai, kita kagumi, ternyata dia seneng minum khamr, paling tidak sangat dimungkinkan ia pun akan seperti itu. Dan sebaliknya, kalau seseorang yang kita cintai sering berjamaah, sering taklim, sering mengingatkan kebenaran, maka kita pun akan seperti itu. Jadi sebagaimana teman kita itu merupakan cermin daripada seseorang. Begitu juga
ketika seseorang sudah meninggal, rohnya pun maunya berkumpul dengan roh yang ia kenal, Pak. Saya sama Pak Chandra kenal nih, ketika sama-sama meninggal, ya mungkin Pak Chandra belakangan apa duluan, Pak? Ketika kita meninggal, ketika di dunia ini kenal, maka rohnya pun akan berkumpul, Pak. Akan saling mengenal. Tapi kalau nggak kenal, nggak mau berkumpul, Pak. Ini antik, Pak. Allah menciptakan roh dan menciptakan sifat-sifat khusus untuk roh tersebut. Di antara sifat roh, jiwa kita itu adalah dia tidak mau berkumpul dan bergaul dengan selain jenisnya, dengan selain yang tidak dikenal. Dalilnya mana? Ini sabda Rasulullah SAW bersabda, roh-roh itu bagaikan pasukan yang berkumpul, berkelompok. Oleh karena itu, jika mereka saling mengenal, maka mereka akan bersatu, saling bertegur sapa. Dan jika tidak saling mengenal, maka akan berpisah, tidak mau berkumpul. Jadi insya Allah, Pak, nanti roh kita kumpul ya, Pak, ya Pak Anta ya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi maksudnya saling mengenal di sini dikatakan yang seiman dan satu akidah. Makanya ketika di dunia, walaupun sama-sama muslim, belum tentu nanti bisa berbarengan di sono. Belum tentu bisa berkumpul di sono. Karena waktu di dunia, walaupun ia seorang muslim, tapi bisa munafik. Akidahnya cacat, roh nggak mau berkumpul. Ada seorang muslim, tapi berbuat syirik. Ini lebih parah. Roh di sana nanti nggak mau berkumpul. Maka seseorang itu berada pada agama teman karibnya. Maka hendaklah seseorang di antara kalian melihat siapakah yang dijadikan teman karibnya. Ketahuilah bahwa tidak semua orang layak dijadikan teman karib. Tidak semua orang layak dijadikan teman karib. Karena itu orang yang dijadikan teman karib harus memiliki sifat-sifat yang menunjang persahabatan, yang mampu mewarnai, Pak, mampu memberikan warna kepada seseorang teman karibnya, ya, menyelamatkan dari kerusakan akhlak dan moral. Itu yang terpenting, Pak. Nah, padahal Islam memberikan keluasan untuk bergaul itu, Pak. Bergaul itu dengan siapa saja boleh. Namun hendaknya perlu diperhatikan mana teman yang baik, mana teman yang buruk. Seperti tadi saya katakan, kalau kita berteman dengan orang yang buruk, kalau iman kita lemah, maka sangat dimungkinkan kita akan tergerus keimanannya. Sedangkan tadi ada beberapa manfaat berteman dengan orang soleh. Nah, seorang alim memberikan kriteria mengenai pertemanan. Yang pertama, seseorang itu berakidah yang lurus.
Jadi untuk dijadikan teman sebaiknya berakidah yang lurus. Jangan mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Ini menjadi syarat pertama memilih seorang teman karib. Kita semua tahu ada kisah mengenai seorang teman karib itu, kenapa akidahnya lurus itu. Ini dicontohkan, ada kisah ketika paman Rasulullah SAW saat sakaratul maut. Siapa paman Rasulullah? Abu Thalib ya Pak ya. Nah, itu paman Rasulullah yang senantiasa membela Rasulullah, membantu dakwah Rasulullah. Dalam keadaan beliau ini menghadapi sakaratul maut, menghadapi kematiannya, dikisahkan ada 3 orang yang menemani beliau. Yang pertama Rasulullah SAW, yang kedua Abu Jahal, yang ketiga Abdullah bin Ubi Umayyah. Dalam redaksi lain yang pernah saya baca ini kalau nggak salah Abu Sufyan. Jadi ada 3 yang mengerumunin Abu Thalib. Yang 2 tadi yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah tadi itu adalah orang kafir Quraisy. Nah, ketika mendekati Abu Thalib yang sedang sakaratul maut itu, Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah." Ya. Satu kalimat kata Rasulullah yang akan aku jadikan pembelaan di hadapan Allah kelak. Jadi ada timbal baliknya nih. Ketika Rasulullah berdakwah, dia sering dibantu oleh Abu Thalib, dibela oleh Abu Thalib, dan tapi sayang beliau kan belum masuk Islam. Dan ketika dia saat sakaratul maut, Rasulullah memberikan jaminan ya untuk mengucapkan la ilaha illallah, kalau dia bisa akan menjadi pembelaan Rasulullah di hadapan Allah kelak. Nah, tapi orang kafir Quraisy tadi, yaitu Abu Jahal dan Abu Umayyah tadi, selalu mengucapkan, yaitu, "Wahai Abu Thalib, apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib?" Jadi agama nenek moyang. Tanpa henti Rasulullah SAW senantiasa menawarkan kalimat itu. Namun lagi-lagi kedua tokoh kafir Quraisy itu pun terus mempengaruhi. Sampai akhirnya, singkat cerita, Abu Thalib enggan mengucapkan la ilaha illallah. Tetap memilih agama Abdul Muthalib. Maka ia pun mati dalam keadaan kufur. Padahal sudah dijamin Rasulullah itu. Rasulullah siap hanya dengan ucapan la ilaha illallah akan menjadi pembelaan Rasulullah. Nah, apa yang bisa diambil dari kisah ini? Kisah ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Betapa buruknya pengaruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Padahal Abu Thalib sudah memberikan pembelaan yang sungguh-sungguh terhadap Rasulullah. Tetapi karena pengaruh teman atau saudara sekitarnya yang tidak baik dan imannya yang lemah, maka ia pun terpengaruh kepada
saudaranya yang kafir itu. Nah itulah, maka perlu diperhatikan kita berteman dengan siapa. Kemudian yang kedua, kata orang alim tadi, memilih teman orang yang berakal cerdas atau berilmu. Karena akal atau kecakapan atau orang yang berilmu merupakan modal yang utama untuk dijadikan teman. Karena dengannya ia akan memberikan manfaat, akan memberikan akan memberikan sesuatu yang baik pada seseorang. Nah, ini adalah orang yang konteksnya tadi adalah orang yang mengetahui segala urusan sesuai dengan proporsinya. Manfaatnya bisa diambil dari dirinya atau dari pemahaman yang diberikannya. Maka dengan demikian seseorang yang berteman dengan orang yang berilmu akan menuai hasil yang positif, akan berdampak yang baik pada dirinya. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya tidak paham jadi paham. Nah disitulah kita mencari berteman dengan seseorang yang berilmu. Bukan orang yang pinter, Pak, orang yang cerdas. Beda ya cerdas sama pinter, Pak. Kalau pinter nanti bisa dipelesetin. Pinter bohong. Kalau cerdas nggak bisa dipelesetin, Pak. Maka cari teman yang berilmu, yang cerdas. Nah kemudian yang ketiga yaitu baik akhlaknya. Tentu ini merupakan keharusan. Sebab banyak orang yang berakal, orang yang cerdas masih banyak dikuasai amarah dan nafsu. Ya Pak ya. Banyak orang yang cerdas tapi masih dikuasai oleh amarah dan nafsu, temperamen. Nah ini dimungkinkan akhlaknya yang kurang baik, walaupun di dalamnya ada kecerdasan. Maka diperlukan teman itu yang baik akhlaknya, terutama akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau seseorang sudah berakhlak dengan Allah dengan akhlak yang baik, insya Allah akhlak dengan lainnya juga menjadi baik. Jadi terutama berakhlak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada dua akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama mentauhidkan Allah, yang kedua beribadah kepada Allah. Karena hakikatnya kita itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, kemudian tadi mentauhidkan yaitu janji kita kepada Allah. Janji kita kepada Allah apa Pak? Syahadat Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Tidak ada sekutu baginya. Itu janji kita. Itu artinya mentauhidkan, mengesahkan Allah. Nah, kedua akhlak ini mencerminkan akhlak kita kepada Allah. Dan Rasulullah SAW akan senang kepada seseorang yang akhlaknya baik, sehingga sampai-sampai Rasulullah itu nanti di hari kiamat
pengennya duduk bersama orang yang berakhlak baik. Sebagaimana sabdanya, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlak. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi dihasankan oleh Albani. Berarti orang yang baik akhlaknya kelak akan dimungkinkan duduknya di samping Nabi. Seneng gak kira-kira kita duduk samping Nabi? Nih, kita belajar akhlak, Pak. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, jangan mencari teman yang fasik. Fasik. Sering membaca Quran kan ada fasik itu, fasikun. Apa artinya fasik, Pak? Kita ngelihat terjemahannya aja, Pak. Misalnya di surat Ali Imran ayat 82. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Fasik. Maka barang siapa yang berpaling setelah itu, maka mereka itulah orang yang fasik. Nah, para mufasir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fasik di sini adalah orang yang berpaling. Kemudian contoh yang kedua yaitu ada di surat Al-Hasyr. Wala takunu kalladzi nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Fasik di sini diartikan lupa kepada Allah. Yang tadi berpaling, yang ini lupa kepada Allah. Hakikatnya sama saja, Pak. Berpaling atau lupa. Nah, ini orang yang seperti ini jangan dijadikan teman akrab. Karena ini akan membahayakan buat diri kita sendiri. Nah, kemudian yang kelima, masih 10 menit lagi, yaitu orang yang menyimpang atau durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan berteman dengan orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, ini mirip-mirip dengan yang atas tadi, Pak. Nah, itu Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa makana lil mu'mini wa la mu'minatin idza khatallahu wa rasulahu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Dan tidaklah pantas, tidak pantas nih ya, bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan suatu ketetapan, dia mengambil ketetapan yang lain. Artinya durhaka. Orang sudah ditetapkan ini loh ini. Kenapa dia mengambil yang lain? Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Al-Ahzab 36.
Ya, jangan sampai kita berteman dengan orang yang durhaka kepada Allah, karena dampaknya pasti dimungkinkan akan negatif terhadap dirinya. Nah, itulah beberapa teman yang harus kita akrabin dan teman yang harus kita jauhin. Karena nanti teman yang akrab di dunia ini, di akhirat nanti bisa saling bermusuhan. Tuh, teman akrab di dunia bisa bermusuhan nanti, Pak, di hari kiamat. Padahal waktu di dunia akrab, tetapi ketika di hari kiamat dia bermusuhan, ya itu tadi, Pak, karena waktu di dunia Islamnya munafik, Islamnya syirik, Islam ya Islam, Pak, tapi tidak melakukan syariat dengan benar. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa teman karib kelak akan saling bermusuhan kecuali orang yang bertakwa. Nah, ini menjadi bekal kita untuk bertakwa supaya tidak bermusuhan dengan teman-teman karib kita di dunia. Ini Allah firmankan di dalam surat Al-Zukhruf, surat ke-43 ayat 67. Al-ahilla yawma idzim ba'duhum li ba'din adu. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain. Teman karib tapi bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa ini menjadi bekal kita, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka carilah teman-teman kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita banyak teman di hari kiamat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa. Ya, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.